Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gautama Gunandi, NPM 20211 Prodi Administrasi Publik, kelas D, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari dosen Panasih. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menciptakan kerukunan antar sara. Berikut adalah penjelasannya. Suku, agama, ras, dan antar golongan atau menjadi sebuah akronim yang disebut sara adalah merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun di dalam masyarakat, baik dalam masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas tersebut telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi. Tetapi pada sudut pandang lain, berdasarkan temuan-temuan historis, sara justru dijadikan sebagai arena pemberdayaan dan demokrasi. Selanjutnya, Indonesia yang penduduknya saat ini kurang lebih 200 jiwa dan terdiri dari multi etnis seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain, di mana masing-masing masih dibagi lagi ke dalam sub-sub etnis seperti Sunda, Padang, Jawa, Batak, dan lain-lain lagi juga. Di tanah air, agama juga terdiri dari bermacam-macam agama, mulai dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, agama lokal, aliran-aliran kepercayaan lainnya. Elemen-elemen dalam sara tidak selalu terpisah secara kaku. Karena sara merupakan kenyataan sosial, maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk melenyapkan dan dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi melalui monotikisasi masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan pasti berakhir dengan disintegrasi sosial. Kemajemukan masyarakat tidak dapat dilenyapkan demi jadikan persatuan, sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas. Contoh paling konkret adalah politik apartheid yang dilakukan oleh rezim kulit putih di Afrika Selatan, telah menghasilkan pergolakan sosial yang berkepanjangan dan pertumpahan darah yang memakan banyak korban jiwa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pergolakan sosial yang diibaratkan oleh kegiatan keingkaran rezim politik terhadap realitas sara. Dengan memahami realitas historis seperti diungkapkan di atas, maka ideologi dan perspektif dalam memahami sara harus dijungkir balikan, yaitu dari ideologi sara sebagai sumber pemicu perpecahan menjadi sara sebagai kekuatan untuk pemberdayaan dan demokrasi masyarakat. Namun langkah pembalikan perspektif itu saja tidak cukup, sebab dibutuhkan supra dan infrastruktur politik yang memadai dan mendukung proses itu. Salah satu caranya adalah dengan meletakkan peran negara sebagai fasilitator, dinamisator, dan stabilisator. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam komponen sara jelas di dalam setiap elemen sara masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan secara diametral dapat bertabrakan. Pada titik inilah negara berupaya menjembatani atau mengakomodasi setiap tabrakan kepentingan tersebut. Tetapi tuntunan peran negara seperti itu hanya bisa direalisasi kalau negara betul-betul embedded dalam masyarakatnya, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu mewakili masyarakatnya. Dengan kata lain, peran tersebut hanya bisa terjadi dalam masyarakat negara yang sistem politiknya demokratis.
Dalam sebuah negara yang monolitik, maka realitas SARA cenderung dilenyapkan, tentu saja demi kebutuhan sebuah rezim, lewat kekuatan dominan atau bahkan salah satu elemennya. Misalnya agama dikooptasi dan didepolitisasi. Contohnya itu agama tidak boleh digunakan untuk sarana berpolitik, tetapi kenyataannya oleh penguasa agama tidak jarang digunakan sebagai alat memobilisasi rakyat demi kepentingan rezim. Perspektif yang memahami SARA sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat memiliki hulu teori pada pemikiran Peter Berger dan Richard Neuhaus tentang mediating struktur atau peran institusi mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi. Mereka sepakat bahwa institusi-institusi mediasi yang secara konkret dapat meliputi kelompok ketenggangan agama, etnis, keluarga atau ras, dan kelompok keswadayaan termasuk kelompok kepentingan dapat dimanfaatkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka menghadapi realitas makro atau kebijakan publik. Individu-individu akan merasa tidak berdaya dalam menyalurkan aspirasi bila berdiri sebagai person dalam menghadapi negara dan kebijakan yang impersonal. Mereka akan merasa lebih berdaya kalau menyalurkan kepentingannya lewat institusi mediasi. Karena dalam institusi itu, sifat personal masih diakui atau masih ada pengakuan terhadap identitas person. Sedangkan realitas publik sangat impersonal. Berdasarkan kerangka berpikir seperti itu, maka elemen-elemen yang ada dalam SARA juga merupakan institusi-institusi mediasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pemberdayaan dalam rangka demokratisasi politik. Dalam mewujudkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang tidak hanya dalam cita-cita tetapi juga terwujud menjadi kenyataan sosial politik yang didambakan oleh setiap warga memerlukan berbagai bentuk persyaratan. Persyaratan itu berupa adanya pengakuan secara formal dan substansial, baik dan pemegang kekuasaan, masyarakat umum maupun kelompok sosial politik dan kebudayaan, bahwa konsep dan realitas SARA merupakan energi politik dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi kalau pluralisme hendak direalisasikan. Pertama, diperlukan politik katwid, dipemegang oleh kekuasaan yang sungguh-sungguh dan tulus dalam meletakkan sutra dan infrastruktur politik yang mengakui adanya pluralisme. Kedua, masyarakat dan golongan dan lapisan manapun diberi hak untuk ikut terlibat dalam perdebatan atau diskusi publik tentang SARA, tanpa harus ada pemaksaan makna cari negara terhadap masyarakat sipil. Ketiga, semua pihak seyogyanya memahami bahwa SARA selain berpeluang menciptakan konflik, tetapi juga dapat menjadi energi dalam mewujudkan proses pemberdayaan atau demokrasi. Hal ini cenderung terjadi dalam iklim politik yang liberal. Tanpa persyaratan tersebut, pluralisme masyarakat Indonesia yang tertuang dalam cita-cita Bhinneka Tunggal Ika hanya akan tinggal dalam utopia. Sebab yang akan hadir dalam pentas politik sehari-hari secara real adalah kenyataan kemajemukan masyarakat yang sebatas jargon yang dimunculkan oleh negara. Tetapi kenyataannya justru lingkar dari jargon tersebut, artinya SARA yang difahami sebagai energi yang mengandung kekuatan konflik tanpa memperhitungkan SARA sebagai potensi demokrasi. Pandangan pluralisme dalam pengertian substansial ada dalam ungkapan Latin yaitu e pluribus genum. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa pengakuan terhadap kemajemukan atau masyarakat cenderung akan mencegah tindakan politik yang semenang-menang yang dilakukan oleh sebuah kelompok bisa berupa rezim politik, kelompok kepentingan, suku, agama, dan lain-lain.
Pandangan seperti ini bila diamalkan dalam kehidupan politik yang konkret akan menghindarkan masyarakat dan sebuah mekanisme zero sum karena kemenangan tidak hanya dinikmati oleh salah satu kelompok saja tetapi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi politik. Dalam masyarakat multikultural dan pluralisme, konflik bisa saja terjadi berkaitan dengan sulitnya membangun sebuah kebijakan yang dapat memenuhi semua aspirasi dan kepentingan yang cenderung semakin kompleks, sehingga dapat memunculkan suatu kondisi yang tidak memaksa dan mempengaruhi rasa keadilan. Konflik merupakan keadaan yang tidak terpisahkan keberadaan masyarakat majemuk. Amri Marzali mengatakan perbedaan etnis dan sosioekonomi mempengaruhi dalam konflik, mempertahankan identitas dan kurangnya kesadaran toleransi antar agama juga memberikan andil terjadinya konflik. Mengkaji kembali apa yang menjadi norma sosial kultural sesungguhnya yang membentuk struktur sosial, dapat dikatakan bahwa sistem sosial budaya Indonesia terbentuk melalui proses fungsional dan struktural yang diwarnai dengan konflik vertikal dan horizontal. Proses penyimbangan dan berbagai faktor tersebut menciptakan suatu norma yang disepakati dan dijalankan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Maka norma merupakan sebuah tata nilai yang tidak hanya tumbuh melalui kesepakatan bersama, melainkan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Namun demikian perlu diperhatikan potensi konflik yang terjadi antara satu sama lain sebagai akibat benturan fungsional yang terjadi antar individu. Secara laten, konflik sangat potensial terjadi pada setiap sistem budaya. Karena pemahaman terhadap adanya penyakit budaya tersebut merupakan kunci utama dalam resolusi dan manajemen konflik. Negara membutuhkan solusi yang memuaskan dalam menghadapi ancaman konflik dan separatisme di daerah-daerah yang disebabkan oleh tumbuh berkembangnya penyakit budaya seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan diskriminasi. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu prinsip-prinsip dasar multikultural adalah mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnik, ras, budaya, agama, gender, strata sosial, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan, dan tradisi, yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan perilaku yang kondusif dan sangat menjanjikan di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Dengan demikian, pendekatan multikultural tidak sesungguhnya berlandaskan pada kepemilikan yang mengisyaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu, tetapi berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati. Selain itu pula, pembinaan masyarakat multikultural yang dilakukan di sini juga dihubungkan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Kiranya menjadi sangat jelas bahwa multikulturalisme perlu dikembangkan di Indonesia. Dengan cara itu kita dapat memaknai Bhinneka Tunggal Ika secara tepat dan benar, seimbang dan proporsional. Melalui kebijakan ini pula kita dapat menerapkan persatuan Indonesia dengan mengembangkan semangat nasionalisme sebagaimana diharapkan. Untuk itu, penerapan dan pembinaan multikulturalisme di Indonesia perlu diberi ciri khusus dalam konteks untuk mengingatkan kerukunan antar umat beragama. Demikian video ini saya buat mengenai materi bagaimana menciptakan kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan yang sangat penting untuk kita ketahui demi menunjang kehidupan di masyarakat yang bersifat multikultural dan pluralisme ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan materi.
Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.